Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genita Maulidia, salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Ada banyak teori dan teknik konseling, salah satunya adalah teknik client-centered therapy. Teknik ini diperkenalkan oleh Carl Rogers. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Chicago. Pada tahun 1928, Rogers mendapat gelar MA dan mendapat gelar doktor pada tahun 1931. Lalu, pada tahun 1945, Rogers menjadi Mahaguru Psikologi University of Chicago. Kemudian, Rogers meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987. Nah, selanjutnya, pendekatan client-centered therapy berpusat pada klien. Pendekatan ini sering pula disebut sebagai konseling diri atau self-theory, konseling non-direktif, dan konseling Rogers. Lalu, konsep dasar dari client-centered adalah individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisme. Pendekatan client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah untuk dirinya. Dan pendekatan client-centered menaruh kepercayaan besar terhadap kesanggupan klien. Asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang menyesuaikan dirinya baik sangat erat hubungannya dengan pengalaman individu, yaitu segenap pengalamannya diasumsikan dan disadari ke dalam hubungan yang selaras dengan konsepsi self. Sebaliknya, penyesuaian psikologi yang salah terjadi apabila konsepsi self menolak menjadi sadar pengalaman yang selanjutnya tidak dilambangi dan diorganisasikan ke dalam struktur self secara utuh. Tujuan konseling client-centered therapy. 1. Menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk menciptakan dan mengeksplorasikan diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. 2. Membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih terhadap dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi mandiri, dan meningkatkan spontanitas hidupnya. 3. Menyediakan iklim yang aman dan terpercaya dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration menjadi sadar akan hambatan ke pertumbuhan. 4. Klien cenderung bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan diri yang lebih besar, dan meningkatkan kesediaan untuk meningkatkan diri. Selanjutnya, peran konselor dalam client-centered therapy. 1. Sikap yang selaras dengan keaslian. Konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. 2. Menerima tanpa syarat. Konselor dapat berkomunikasi dengan klien secara mendalam, jujur, sebagai pribadi. 3. Pemahaman yang empatik dan akurat. Kemampuan konselor untuk memahami permasalahan klien, melihat sudut pandang klien, dan peka terhadap perasaan-perasaan klien. Teknik konseling client-centered therapy. 1. Penerimaan. Konselor menerima klien dengan keadaan tangan terbuka dan bagaimanapun keadaan klien. 2. Rasa hormat. Konselor menghormati klien tanpa memandang dia itu siapa dan jabatannya itu apa. 3. Mengerti. Konselor mengerti apa yang dirasakan klien, yang diceritakan klien, dan bagaimana keadaan klien. 4. Menenteramkan hati. Konselor harus mampu menenteramkan hati dan meyakinkan klien. 5. Dorongan. Konselor mendorong klien untuk dapat mengungkapkan masalah yang dihadapi. Konselor mampu menstimulus klien. 6. Pertanyaan terbatas. Konselor harus memilih pertanyaan-pertanyaan tertentu karena pada teori ini klien lebih aktif daripada konselor. 7. Refleksi. Konselor meyakinkan kembali terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh klien. Selanjutnya, kelebihan dari client-centered therapy. 1. Klien dapat menjadi diri sendiri karena klien tahu bahwa ia tidak dihakimi. 2. Klien akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku yang baru. Selanjutnya adalah keterbatasan konseling client-centered therapy. 1. Tidak semua konselor bisa mempraktikkan terapi ini karena banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. 2.
client-centered therapy ini dianggap terlalu sederhana. Sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe.